Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Apriwandi SE MSc, AKT CA, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajerial Ekonomi, serta teman dan sahabat akademisi program Pasca Sarjana Magister Manajemen 2022 yang saya banggakan. Terlebih dahulu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Irfan Nur Iskandar, ditemani sahabat saya, ada Mbak Bella Soraya. Kami berdua akan mencoba memaparkan materi bab 14, yaitu Advanced Topic in Business Strategy. Slide, oke. Baik, sebelumnya, sebelum melangkah ke slide selanjutnya, ada discussion overview. Pokok bahasan ada 6. Yang pertama ada limit pricing untuk mencegah masuknya pesaing. 2. Predatory pricing untuk mengurangi persaingan. 3. Meningkatkan biaya pesaing untuk mengurangi persaingan. 4. Diskriminasi harga sebagai alat strategis. 5. Mengubah waktu pengambilan keputusan atau urutan bergerak. Dan yang terakhir ada penetapan harga penetrasi untuk mengatasi efek jaringan. Next. Yang pertama, pertama ada limit pricing untuk mencegah masuknya pesaing. Next. Nah, di limit pricing ada definisi, yakni strategi di mana seorang incumbent ataupun perusahaan monopoli, perusahaan yang ada ataupun perusahaan yang ada saat ini memberi harga bawah pasar monopoli untuk menjaga entran peserta entry ataupun potensial pasar. Tujuannya adalah untuk mengurangi kompetisi dengan mengeliminasi inisiatif kompetitor potensial untuk masuk ke dalam pasar. Baik, selanjutnya ada keuntungan monopoli. Pertama, perusahaan monopoli ini mendapatkan keuntungan ekonomi yang positif. Dua, keuntungan ini dapat menyebabkan perusahaan lain untuk memasuki pasar. Dan salah satu strategi yang dilakukan perusahaan monopoli adalah dengan menetapkan harga di bawah harga monopoli. Sebaliknya, upaya untuk mencegah masuknya pesaing. Jika pesaing potensial menguasai teknologi untuk menghasilkan produk dengan biaya yang sama perusahaan monopoli, maka laba yang diperoleh perusahaan monopoli akan berkurang. Jika pesaing potensial berhasil memasuki pasar pesaing, akan mengubah industri dari monopoli menjadi duopoli dengan mengurangi laba yang diterima perusahaan monopoli. Selanjutnya kita perhatikan kurva ataupun gambar kurva di layar. Di sini kita dapat melihat ada dua garis vertikal dan horizontal, yang mana garis vertikal ada price ataupun harga, garis di horizontal ada quantity. Selanjutnya kurva permintaan untuk produk yang dihasilkan perusahaan monopoli, kita bisa lihat ada di garis miring itu di demand D kuadrat M. Selanjutnya untuk laba monopoli maksimal pada saat harga pada titik P kuadrat M, ya, di garis putus-putus paling atas. Sementara laba monopoli ditunjukkan dengan simbol P kuadrat M, ditandai dengan tanda panah yang mengarah ke kolom yang diarsir, yang artinya yang diarsir itu adalah laba monopoli. Terus selanjutnya garis lengkung dari bawah ke kanan atas, yakni marginal cost, yang artinya ada biaya tambahan produksi yang berperan sebagai salah satu kunci untuk memaksimalkan keuntungan dan mencegah kerugian. Selanjutnya ada average cost yang ditandai dari garis lengkung dari atas kanan ke bawah, yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit barang.
Biaya rata-rata dapat diperoleh dengan cara membagi biaya produksi total dengan jumlah barang ataupun kuantiti. Oke, next. Baik, selanjutnya limit pricing dan permintaan residu. Pertama, incumbent ataupun perusahaan monopoli memproduksi QL sebagai ganti dari output monopoli ataupun QM. Harga yang dihasilkan PL lebih rendah dari harga monopoli PM. Kurva permintaan residu adalah permintaan pasar DM dikurangi QL. Entry ataupun pesaing yang akan masuk tidak menguntungkan karena permintaan residu entran berada di bawah AC atau overhead cost. Limit pricing optimal menghasilkan sebuah permintaan residu seperti gambar di samping. Di samping ada kurva. Jika entran masuk dan memproduksi Q unit, tidak akan ada keuntungannya. Next. Oke, potensi masalah dengan limit pricing. Pertama, limit pricing umumnya tidak menguntungkan bagi incumbent untuk menjaga output QL ketika entry terjadi. Entran ataupun pendatang yang rasional akan menyadari dan masuk. Solusinya, incumbent harus menghubungkan harga pre-entry-nya dengan keuntungan post-entry entran ataupun pendatang potensial. Dan ada 4 tautan yang memungkinkan dalam potensi masalah limit pricing. Pertama adalah komitmen para incumbent ataupun perusahaan monopoli. 2, mempelajari kurva pengaruh. 3, informasi yang tidak lengkap. 4, ada dampak reputasi. Next. Oke, masih di potensi masalah limit pricing. Meskipun sebuah tautan dapat ditiru, mungkin tidak akan menguntungkan untuk limit pricing. Limit pricing akan menguntungkan hanya jika present value dari manfaat pembatasan harga melebihi biaya depannya. Dapat kita lihat rumus di bawah, dalam kurung P kuadrat L min P kuadrat D per I. Lebih besar dari P kuadrat M min P kuadrat L. Next. Ya, sub kedua ada predatory pricing untuk mengurangi persaingan. Next. Ya, definisi dari predatory pricing adalah strategi di mana perusahaan sementara menetapkan harga di bawah biaya marginalnya untuk mengusir pesaing dari pasar. Setelah pesaing ataupun saingan meninggalkan pasar, predator, perusahaan yang terlibat dalam penentuan harga predator dapat menaikkan harga ke tingkat yang lebih tinggi berkat persaingan yang berkurang. Tujuan dari predator pricing adalah untuk memberi harga di bawah biaya marginalnya sendiri dan dengan demikian mempertahankan kerugian untuk menimbulkan kerugian pada pesaingnya. Oke, pokok bahasa ketiga ada meningkatkan biaya pesaing untuk mengurangi persaingan. Selanjutnya definisinya menaikkan biaya pesaing adalah strategi. Oke, saya lanjut ya. Definisi rising rival cost yaitu menaikkan biaya pesaing ataupun rising rival cost adalah strategi agar perusahaan memperoleh keuntungan lebih besar daripada pesaing dengan meningkatkan biaya pesaing. Dengan meningkatkan biaya pesaing, perusahaan mendistorsi motivasi pengambilan keputusan saingan dan ini pada akhirnya dapat mengurangi harga output dan keputusan memasuki pasar. Misalnya dalam kasus Microsoft yang terkenal, pemerintah menuduh Microsoft mengadakan kontrak eksklusif dengan pemasok PC, menghalangi mereka untuk membuat browser Internet Escape, browser pada PC yang dimuat dengan sistem operasi Windows. Next. Oke, strategi terkait biaya marginal masih di rising rival cost. Perusahaan menghasilkan
perusahaan menghasilkan output Q1 dan Q2, dan fungsi reaksi meringkas output yang memaksimalkan keuntungan masing-masing perusahaan, mengingat output yang dihasilkan oleh pesaing, misalnya R1 mengidentifikasi output yang menghasilkan keuntungan dari perusahaan 1. Untuk setiap tingkat output potensial oleh perusahaan 2. Fungsi reaksi ini miring ke bawah karena setiap perusahaan memproduksi outputnya secara bersamaan dan harga pasar menyesuaikan untuk menghapus output apapun yang dihasilkan yang dibawa ke pasar. Semakin besar jumlah output perusahaan 2 yang dibawa ke pasar, semakin rendah harga pasar yang dihasilkan, dan dengan demikian semakin rendah output optimal perusahaan 1. Okay, next. Oke, selanjutnya masih di strategi terkait biaya. Sebuah perusahaan juga dapat memperoleh keuntungan dengan menaikkan biaya, tetap para pesaingnya. Mungkin secara mengejutkan manfaat seperti itu dapat diperoleh perusahaan bahkan ketika strategi tersebut juga meningkatkan biaya perusahaan itu sendiri. Untuk melihat ini, pertimbangkan perusahaan lama yang memperoleh keuntungan monopoli sebesar $200 jika ada perusahaan lain yang memasuki pasar. Namun, jika saingan memasuki pasar persaingan, yang terjadi kemudian mengurangi laba pemegang jabatan menjadi $70. Dengan peserta juga mendapatkan $70. Karena peserta mendapatkan 0 jika tidak masuk, tetapi menghasilkan $70 dengan masuk. Perusahaan monopoli tidak akan dapat mempertahankan keuntungan monopoli kecuali berhasil mengubah lingkungan bisnis. Ada di bawah kita perhatikan ada gambar biaya sebuah perusahaan monopoli. Dapat kita ilustrasikan bahwa perusahaan monopoli memiliki dua strategi. Pertama, mendukung biaya lisensi yang garis atas. Terus selanjutnya ada tanpa lisensi. Untuk mendukung lisensi sebesar $90 atau tanpa biaya lisensi, sementara pesaing potensial melakukan observasi. Apakah terdapat biaya lisensi sebelum keputusan memasuki pasar dengan tidak adanya biaya lisensi? Pesaing memiliki insentif untuk memasuki pasar. Dengan memasuki pasar, demikian perusahaan memonopoli perusahaan laba hanya sebesar $70. Jika perusahaan monopoli mendukung biaya lisensi sebesar $90, strategi terbaik pesaing adalah keluar dari pasar karena 7 lebih besar daripada 7 banding $20. Dalam situasi ini perusahaan monopoli memperoleh laba sebesar $110, merupakan strategi baik perusahaan monopoli. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh Mbak Bella. Silakan Mbak Bella. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya ada strategi untuk perusahaan yang terintegrasi vertikal. Sebuah perusahaan yang terintegrasi secara vertikal dengan kekuatan pasar di pasar hulu mungkin dapat mengeksploitasi kekuatan pasar ini untuk meningkatkan biaya saingan di pasar hilir. Yang pertama ada vertical foreclosure. Bentuk yang ekstrim terkait meningkatkan biaya saingan disebut vertical foreclosure untuk suatu strategi yang di mana sebuah perusahaan yang terintegrasi secara vertikal menetapkan harga yang sangat mahal terhadap pesaing di industri hilir terkait masukan yang sangat penting. Tindakan tersebut memaksa pesaing untuk menggunakan pengganti yang lebih mahal atau keluar dari bisnis. Yang kedua ada price cost squeeze. Dalam keadaan khusus, perusahaan yang terintegrasi secara vertikal berpotensi mendapat manfaat dari menaikkan biaya saingan melalui tekanan harga biaya. Selanjutnya, diskriminasi harga sebagai alat strategi. Yang pertama, probabilitas yang diperoleh melalui
predatory pricing, limit pricing, dan peningkatan biaya saingan bergantung pada manfaat dan biaya relatif dari strategi tersebut. Daya tarik relatif dari taktik ini meningkatkan ketika pelaku dapat secara efektif membedakan harga di antara berbagai pelanggannya. Yang kedua, dengan tidak adanya diskriminasi harga akan lebih mahal bagi perusahaan untuk terlibat dalam limit harganya. Untuk mencegah masuknya atau untuk mengusir pesaing dari pasar, perusahaan yang tidak diskriminatif harus menurunkan harganya ke semua pelanggan. Selanjutnya, untuk tujuannya diskriminasi harga dapat digunakan sebagai alat strategis untuk memfasilitasi limit pricing, predatory pricing, atau menaikkan biaya pesaing. Selanjutnya, mengubah waktu pengambilan keputusan atau urutan bergerak. Mengubah lingkungan bisnis secara menguntungkan adalah dengan mengubah waktu pengambilan keputusan atau urutan pergerakan. Keunggulan menjadi yang pertama memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi dengan berkomitmen pada keputusan sebelum para pesaingnya mendapatkan kesempatan untuk berkomitmen pada keputusan mereka. Dasar pemikiran untuk mengubah waktu keputusan untuk mencapai keuntungan penggerak pertama dapat dengan mudah diilustrasikan. Dalam permainan gerak simultan ini, perusahaan A memiliki strategi dominan. Terlepas dari apakah perusahaan B menghasilkan tingkat output yang rendah atau tinggi, keuntungan perusahaan A paling tinggi jika menghasilkan tingkat output yang rendah. Selanjutnya, keuntungan penggerak pertama adalah umum di banyak lingkungan bisnis. Pertimbangan seorang inovator yang pertama kali memasarkan produk baru menjadi yang pertama memungkinkan dia untuk menikmati keuntungan monopoli sepanjang masa paten. Karena efek kurva pembelajaran, manfaat penggerak pertama tambahan dapat diperoleh dalam bentuk biaya yang lebih rendah. Selanjutnya, menjadi yang pertama tidak selalu menguntungkan. Terkadang keuntungan penggerak kedua bahkan lebih besar. Misalnya, menjadi orang kedua yang memperkenalkan produk baru dapat menghasilkan imbalan yang lebih tinggi daripada menjadi yang pertama jika penggerak kedua mengizinkan investasi yang dilakukan oleh penggerak pertama. Selanjutnya, penetapan harga penetrasi untuk mengatasi efek jaringan. Di banyak industri, fenomena yang dikenal sebagai efek jaringan memberikan keuntungan penggerak pertama yang sulit diatasi oleh pendatang potensial. Sebuah jaringan terdiri dari link yang menghubungkan titik yang berbeda dalam ruang geografis atau ekonomi. Seperti yang akan kita lihat ini, tidak ada berlaku untuk jaringan dua arah. Dalam jaringan dua arah, nilai untuk setiap pengguna tergantung langsung pada berapa banyak orang lain yang menggunakan jaringan tersebut. Dalam hal ini memungkinkan penyedia jaringan dua arah yang ada untuk menikmati keuntungan penggerak pertama yang signifikan bahkan tanpa adanya skala ekonomi yang signifikan. Contoh jaringan dua arah adalah jaringan bintang yang ditunjukkan pada gambar sebelah 13.7 titik C1 sampai C7 mewakili node misalnya konsumen yang memiliki telepon di titik tengah atau yang dilamakan dengan H mewakili hubungan misalnya switch yang dimiliki oleh perusahaan telepon. Jaringan dua arah yang menghubungkan pengguna menunjukkan eksternalitas positif yang disebut eksternalitas jaringan langsung. Nilai per unit dari layanan yang disediakan oleh jaringan meningkat seiring dengan pertumbuhan ukuran jaringan. Karena eksternalitas jaringan seringkali sulit bagi jaringan baru untuk menggantikan atau bersaing dengan jaringan yang sudah ada, bahkan jika jaringan baru secara teknologi lebih unggul dari yang sudah ada. Selanjutnya, menggunakan harga untuk penetrasi untuk mengubah harga permainan. Sementara login dengan harga dua pengguna dapat dengan mudah diselesaikan dengan komunikasi antara dua pengguna. Biaya transaksi dari strategi semacam itu membuatnya tidak layak ketika ada ratusan atau berpotensi jutaan pengguna yang tidak mengenal satu sama lain. Penetapan harga penetrasi adalah alat yang tepat untuk memindahkan konsumen dari equilibrium di sel kiri atau sel kanan bawah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Bella atas pemaparannya.
Baik, dan selanjutnya, sebelum dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Apriwandi SE MSI AKT CA beserta rekan-rekan semuanya yang mana telah memberikan kesempatan ini, dan kami memohon maaf bila mana ada kekeliruan dalam pemaparannya dikarenakan kami dalam tahap belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.